Dari situ ini langkah kakinya semakin kencang dan semakin banyak guys. Duk, 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 kayak gitu tuh. Tiba-tiba ada suara lagi guys dari arah luar. Suaranya seperti ini. Teh Maya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngebawain horror story part 2. Di kisah kali ini bercerita tentang ibu rumah tangga yang kita sebut saja namanya Kak Maya, yang memiliki seorang suami yang berprofesi sebagai satpam, dan si Kak Maya ini sudah memiliki anak yang baru berumur 5 tahun. Kita sebut saja namanya Intan. Kejadian horor yang mereka alami ini terjadi di sebuah kontrakan 2 lantai yang memiliki 10 pintu di tahun 2007 di salah satu kota di Jawa Barat. Jadi mereka ini baru pindah ya dari kontrakan yang lama ke kontrakan yang baru dikarenakan si Kak Adi ini memiliki pekerjaan baru di salah satu pabrik yang baru aja dibangun di kota tersebut. Nah, belum aja sampai 1 minggu mereka menempati si kontrakan baru tersebut, ini terornya gila banget guys. Buat kalian yang penasaran ceritanya seperti apa, langsung aja kita mulai horror story part 2-nya. Cerita kali ini berkisar di tahun 2007-an, yang dimana si Kak Maya ini harus pindah dari kontrakan yang lamanya ke kontrakan yang baru. Dikarenakan si Kak Adi, suaminya yang berprofesi sebagai satpam, harus dipindah tugaskan ke pabrik yang baru aja dibangun yang ada di kota di Jawa Barat. Nah, dari situ si Kak Maya sama si Kak Adi nyari-nyari dulu tuh si kontrakannya ya. Nyari ke sana ke sini ternyata penuh semua. Dikarenakan di daerah tersebut itu semuanya kawasan pabrik, dan memang di sekitarnya itu banyak kontrakan tapi udah penuh sama karyawan pabrik ya. Singkat cerita mereka pun kelelahan lah ya nyari-nyari kontrakan, nggak dapat-dapat. Akhirnya mereka singgah dulu tuh di salah satu warteg buat makan. Nah, di warteg tersebut si Kak Maya ini iseng tuh nanyain ke ibu warteg. Bu, maaf mau nanya, di sini ada kontrakan yang kosong nggak kira-kira di daerah sini? Kata si Kak Maya ke si ibu warteg. Dari situ si ibu warteg pun langsung ngejawab, "Oh, Ade mau ngontrak? Ada deh di belakang. Kalau mau ibu anter," kata si ibu warteg. Dari situ si Kak Maya sama si Kak Adi pun bertatap-tatapan saking senengnya ya. Udah ngedapetin lah ya si kontrakannya yang deket pabriknya si Kak Adi. Dari situ si Kak Maya pun langsung bilang ke si ibu wartegnya, "Ibu nggak usah nganterin, nggak usah repot-repot, tunjukin aja jalannya Bu." Nah, dari situ si ibu warteg pun langsung menunjukkan jalan ke arah kontrakan yang mau dituju sama si Kak Adi sama si Kak Maya. Intinya di samping warteg itu ada jalan gang ya masuk. Di sekitar 200 meteran di sebelah kiri ada warung yang warna hijau. Nah, di situ yang punya kontrakannya. Dari situ si Kak Maya sama si Kak Adi pun berterima kasih sama si ibu wartegnya karena udah ngasih tahu ada kontrakan kosong di daerah pabriknya si Kak Adi. Nah, dari situ si Kak Maya sama si Kak Adi pun bertemu lah sama yang punya kontrakan. Kita sebut saja namanya Pak Asep. Setelah berbincang-bincang, ya intinya si Kak Maya mau nyari kontrakan lah ya, bilang ke si Pak Asepnya, dan si Pak Asep pun bilang ada yang kosong di kontrakannya. Ada 5 tuh, ada 5 kamar kosong di kontrakannya. Nah, jadi aku mau ceritain sedikit nih, ternyata kontrakannya itu nggak berdempetan ya sama rumahnya si Pak Asep atau warungnya si Pak Asep. Ternyata masuk lagi nih ke gang. Jadi mereka itu berjalan dulu aja ya ke dalam gang yang di samping rumah si Pak Asep, agak ke dalam lagi lah kira-kira di 50 meteran. Dan di situ memang ada kontrakan ya, sebuah kontrakan yang memiliki 2 lantai ya. Jadi di bawah 5 kamar, di atas 5 kamar. Jadi totalnya ada 10 kamar. Dari situ si Kak Maya pun pilih-pilih dulu aja lah ya di mana tempat yang cocok buat mereka tinggali. Nah, di sini aku mau ngegambarin dulu nih, mana kamar yang kosong, mana kamar yang udah ada isinya. Jadi yang ada isinya itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 9 sama nomor 10. Jadi sisanya itu kosong. Nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8 itu kosong. Jadi gitu ya. Nah, kebetulan si Kak Maya kan punya anak kecil ya, yang namanya si Intan itu ya, yang tadi aku sebutkan. Jadi nggak mau tuh ngambil kamar yang ada di atas, alias nomor 6, nomor 7, nomor 8 itu nggak mau ngambil karena takutnya kenapa-napa kan si Intan, takutnya jatuh atau apa gitu ya. Anak umur 5 tahun tahu sendiri ya kan. Nah, dari situ si Kak Maya pun sama si Kak Adi fix mau ngambil kamar yang nomor 5 yang ujung di bawah tangga. Setelah itu mereka langsung masuk ke dalam kamar, ya intinya cek dulu gimana kondisi di dalamnya, dan ternyata ini kontrakannya ada kamar mandi di dalam. Jadi enak banget nih ya. Jadi kamar mandinya enggak barengan. Jadi intinya masing-masing lah ya kamar mandinya. Jadi posisi si dalam kontrakannya itu ruang tamu kecil di depan dekat pintu keluar, terus ada kamar, ada sekatnya juga.
Nah, untuk di bagian belakangnya ada wastafel, ada untuk penyimpanan kompor juga ya, dan juga ada kamar mandi yang tadi aku sebutkan ya, kamar mandinya di dalam. Nah, singkat cerita si Kamaya pun setuju nih sama si kontrakannya tersebut. Nah, dari situ si Kamaya pun langsung meminta izin untuk meminta kunci kamarnya dikarenakan nanti malam mau pindahan langsung kata si Kamaya. Nah, dari situ udahlah dikasih kunci sama si Pansep dan mereka pun pindah pada malam harinya. Di malam pertama pas mereka pindah ya intinya nggak ada apa-apa ya mereka beres-beres. Nah pada siang harinya si Kak Adi sama si Kak Maya ini berinisiatif nih untuk berkenalan sama tetangga kamar kontrakannya. Di kamar nomor 1 ini ada Kak Jidan, di kamar nomor 2 ada Kak Ismail, di kamar nomor 3 ada Kak Irfan. Untuk yang nomor 4 kan kosong ya kan. Kita loncat ke kamar yang nomor 9. Di kamar nomor 9 di atas ada Kak Rini. Nah, tepat di atas kamarnya si Kak Maya itu ada yang namanya Ayu. Jadi intinya mereka itu berkenalan sama Ijidan, sama Ismail, sama Irfan, sama Rini, dan juga sama Ayu. Nah, ini nih nama-nama yang ada di kontrakan tersebut. Dan ternyata mereka semua ini itu adalah karyawan pabrik, guys. Jadi intinya si Kamaya ini satu-satunya perempuan yang udah berumah tangga yang nggak kerja intinya ya di kontrakan tersebut. Nah, dari situ si Kamaya sama si Kak Adi pun langsung berkesimpulan nih sama anak-anak yang barusan ya. Jadi memang ini anak-anak baik nih. Intinya si Kamaya seneng lah ya tinggal di kontrakan tersebut. Nah, singkat cerita pada keesokan harinya, pada hari Senin, si Kamaya ditinggal pergi nih sama si Kak Adi untuk kerja karena pas di hari Senin tersebut, hari pertama kerja si Kak Adi di pabrik barunya. Pas di jam 11 siangan, si Kamaya ini inisiatif nih untuk beres-beres lagi kamar kontrakannya. Dikarenakan si Kamaya kan baru pindahan kan ke kontrakan tersebut. Dari situ si Kamaya sebelum beres-beres, nidurin si Intan dulu nih ya, yang memang harus tidur siang pada waktu itu. Jadi intinya itu jadwalnya si Intan tidur siang di jam 11 siang. Pas lagi di dapur, lagi beres-beres dapur, si Kamaya ngedengar suara langkah kaki 3 kali dari atas kamarnya si Kamaya. Kayak gini nih. Duk, duk, duk. Sontak si Kamaya pun langsung berpikir, loh, si Ayu kok nggak kerja? Kayak gitu tuh ya. Apa dia lagi sakit? Ya intinya berpikiran itu adalah langkah kakinya si Ayu. Karena memang di atasnya kamarnya si Kamaya ini tuh adalah kamarnya si Ayu. Dari situ udahlah dihiraukan karena memang nggak ada suaranya lagi kan. Ya udah dihiraukan, ya udah dari situ lanjut beres-beres lah si Kamaya ke kamar mandi. Pas di dalam kamar mandi, dari situ terdengar lagi suara langkah kaki. Tapi kali ini langkah kakinya semakin banyak dan semakin keras kayak gini nih. Duk 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 duk, duk kayak gitu tuh. Sampai-sampai si Intan yang lagi tidur pun kebangun, guys. Dari situ si Kamaya pun langsung lari kan ke arah kamar, ke arah si Intan ya kan. Si Intan nangis, "Mama, mama." Ya intinya manggil-manggil si Kamaya lah ya. Otomatis si Kamaya pun langsung menenangkan si Intan ya yang baru aja kebangun dari tidurnya gara-gara si langkah kaki tersebut. Nah, dari situ si Kamaya pun langsung berpikiran kayak gini ya, pas lagi nidurin si Intan. Kok si Ayu kayak yang nggak tahu aja aku punya anak kecil umur 5 tahun, kok bisa-bisanya lari-lari kayak gitu. Nah, dari situ udahlah ya si Intan tidur lagi, si Kamaya pun mau lanjut lagi nih beres-beres ke kamar mandi. Baru aja 5 langkah dari kamar menuju ke kamar mandi, si Kamaya ngedenger lagi tuh suara dari atas kamarnya si Kamaya seperti ini. Dep, dep, dep. Jadi jaraknya tuh 1 detik, selang 1 detik ada lagi dep. Selang lagi 1 detik, dep. Selang lagi 1 detik, dep. Kayak gitu tuh. Nah, dari situ si Kamaya pun langsung berpikiran kayak gini nih ke si Ayu. Ih, si Ayu, udah tahu aku tuh udah punya anak kecil. Bisa-bisanya ya iseng kayak gini. Kayak gitu si Kamaya mikirnya ke si Ayu. Sontak si Kamaya pun langsung bergumam lah ya di dalam hatinya. Ya intinya berpikiran negatif lah ya ke si Ayu ini. Selang setengah jam setelah si Kamaya pindah beres-beresnya ke arah depan ya, ke arah ruang tamu, dari situ ini langkah kakinya semakin kencang dan semakin banyak, guys. Duk 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 duk, duk, kayak gitu tuh selama 5 menit. Bayangin 5 menit sampai-sampai si Intan pun kebangun lagi, guys, gara-gara si suara langkah kaki tersebut. Singkat cerita si Kak Adi pun pulang nih dari pekerjaannya ya di jam 6 sore. Nah, setelah itu si Kamaya pun langsung bercerita ke si Kak Adi. "Ayah, tadi siang aku ngedengar suara langkah kaki loh. Banyak," kata si Kamaya ke si Kak Adi. "Banyak kayak gimana?" kata si Kak Adi ya. "Banyak banget ya dari arah kamarnya si Ayu, dari atas nih." Dari situ si Kak Adi pun bilang kayak gini, "Loh, memangnya si Ayu nggak kerja?" Kayak gitu kan.
Nah itu nggak tahu, aku belum sempat ke kamarnya si Ayu, kata si Kamaya, karena memang nggak enak juga kan langsung menegur. Karena pas di siang hari itu si Intan yang tidur siang 2 kali sampai kebangun loh ya. Sontak pas ngedenger cerita si Intan sampai kebangun 2 kali gara-gara langkah kakinya, langsung si Kadi bilang kayak gini ke si Kamaya. Oh kalau kayak gitu mah kategorinya udah mengganggu banget bun, kata si Kak Adi ke si Kamaya. Yaudah kalau kayak gitu mendingan kita ke Pak Asep dulu aja, jangan langsung ke si Ayu, biar enak aja karena kan kita baru ya di sini, takutnya ada perselisihan atau apa gitu ya. Mendingan langsung aja ke Pak Asep, ke yang punya kontrakan, kata si Kak Adi. Oh ya udah kalau kayak gitu Bunda, nanti setelah Isa ke Pak Asep aja kalau kayak gitu. Nah dari situ si Kamaya pun langsung pergi nih ke rumahnya si Pak Asep untuk mengadukan kejadian yang tadi siang yang dialami. Nah singkat cerita si Kamaya pun jalan-jalan ya ke rumahnya Pak Asep. Nah di tengah-tengah gang sebelum rumahnya Pak Asep, si Kamaya bertemu sama siapa coba? Si Ayu guys. Dari situ si Kamaya pun sempat stuck dulu tuh, diem dulu guys sejenak. Itu berpapasan banget, si Ayu itu baru pulang ternyata guys dari pabrik guys. Di situ si Kamaya pun langsung menegur si Ayu. Ayu, bukannya ada di kamar? Di kamar? Di kamar apa teh? Kata si Ayu. Ini kan Ayu baru pulang teh. Ayu itu ngambil lemburan teh. Biasanya lemburan itu dari jam 5 sampai jam 7 malam, kata si Ayu. Nah dari situ si Kamaya pun bingung dong mau ngelanjutin ke Pak Asep, tapi memang si Ayunya udah ketemu. Nah singkat cerita si Kamaya sama si Ayu pun ya bareng-bareng lah ya ke kontrakan. Sesampainya si Kamaya ke kamarnya, ditanyalah sama si Kak Adi, karena ekspresinya itu bingung banget guys. Jadi kayak orang linglung gitu ya, ditanya sama si Kak Adi, Bun, kamu kenapa? Kok kayak orang bingung? Nah, langsung si Kamaya ini ngejawab, Ayah, tahu nggak? Aku ketemu sama siapa? Emang sama siapa? Kata si Kak Adi. Aku ketemu sama si Ayu. Nah, dari situ si Kak Adi bingung, ya kan? Ya, kok bisa? Itu suara langkah kakinya benar-benar kenceng kan bun, kata si Kak Adi ke si Kamaya. Kenceng ya, sampai-sampai si Intan pun kebangun 2 kali ya, masa aku bohong sih, kata si Kamaya ke si Kak Adi. Nah dari situ si Kak Adi pun langsung bilang kayak gini, ya udah bun, nanti kalau besok-besok ada suara yang kayak gitu lagi, kita aduin aja ke Pak Asep ya kan, jangan langsung ke si Ayu, takutnya ada masalah lah ya intinya. Jadi intinya si Kamaya sama si Kak Adi udahlah ngelupain masalah yang tadi siang. Di jam 8-an malam si Kak Adi bilang nih ke si Kamaya, Bun aku mau pergi lagi ke pabrik nih, karena tadi siang itu si bosnya nggak ada, jadi aku belum dikasih arahan nih mau kerja atau ditempatkan di bagian mana, di tempat apa gitu ya. Jadi intinya belum ketemu sama si bos aja lah ya. Nah dari situ diizinkan lah ya sama si Kamaya untuk pergi ke pabrik si Kak Adinya. Nah sebelum pergi si Kak Adi pun dimintai untuk membelikan sate, dikarenakan tadi siang itu memang dia sibuk beres-beres dan belum sempat masak. Nah dari situ pergilah ya si Kak Adi ke tempat kerjanya lagi. Nah di situ si Kamaya pun menidurkan si Intan tuh sekalian nonton TV di kamarnya. Lagi asik-asiknya nonton TV, si Kamaya dikejutkan nih sama suara ketukan pintu 2 kali. Tok tok kayak gitu. Dari situ belum digubris nih sama si Kamaya, dikarenakan takutnya itu ketukan buat pintu yang lain, kayak pintunya si Irfan atau si Ismail atau si Zidan kayak gitu. Selang 5 menit ada ketukan lagi nih. Tok tok 2 kali lagi. Nah dari situ si Kamaya pun langsung terbangun nih dari tidurannya untuk memastikan kalau ketukan pintu itu berasal dari pintunya si Kamaya. Untuk posisi yang sekarang si Kamaya sambil duduk nih karena ditakutkan ada lagi ketukan ke pintunya gitu ya intinya. Yang tadi dia samar-samar dengar gitu ya, dan bener aja guys. Selang 3 menit dia sambil nonton TV, si Kamaya sambil duduk, ada lagi ketukan. Kalau yang kali ini 2 kalinya dijeda 2 detik sekali. Tok tok, tok tok, tok tok sebanyak 6 kali, 2 kali selang 2 detik, 2 kali lagi selang 2 detik lagi, 2 kali lagi ketukan. Jadi seperti itu tuh. Sontak si Kamaya pun langsung berdiri kan, langsung menuju ke arah pintu. Tapi sebelum membuka pintu, ya jadi aku mau ceritain lagi nih sedikit. Di sebelah pintunya ini ada jendela yang ada hordengnya. Pas si Kamaya ngebuka hordeng untuk ngeliat ke arah keluar ya, ini nggak ada siapa-siapa guys. Nggak ada siapa-siapa sama sekali. Nah dari situ penasaran, saking penasarannya dibukalah pintu dan dilihat tuh ke kanan, ke kiri, ya ke depan, ke arah gerbang, ke arah tangga, itu nggak ada siapa-siapa ternyata. Sontak si Kamaya pun penasaran banget nih, siapa sih orang yang jahil yang udah ketuk-ketuk pintunya si Kamaya ini. Nah dari situ si Kamaya pun langsung masuk lagi lah ya ke kamar kontrakannya. Dari situ udah masuk, ditutup lagi.
nonton TV lagi nih si Kamaya. Selang 10 menit setelah si Kamaya nonton TV, tiba-tiba ada suara lagi guys dari arah luar pintunya si Kamaya. Suaranya seperti ini. Teh, 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 teh Maya. Kayak gitu. Dari situ si Kamaya pun sontak langsung terbangun dan langsung menghampiri ke arah pintu karena dia itu ngedenger banget tuh namanya disebut dari arah luar. Dari situ pas dibuka ternyata si Ayu guys. Si Ayu lagi berdiri di depan pintunya si Kamaya. Dari situ si Kamaya langsung nanya tuh ke si Ayu ya kan. Ayu ada apa? Oh enggak teh, maaf ganggu. Teteh punya garam nggak? Kata si Ayu. Oh, mau minta garam? Boleh, Ayu. Hayu atuh ke dalam, kata si Kamaya. Dari situ si Ayu pun langsung jawab kayak gini, guys. Iya, Ayu. Dari situ langsung aku merinding nih. Nah, dari situ si Kamaya pun langsung masuk ke dalam, langsung menuju ke dapur dan tahu apa yang terjadi. Si Ayu ngikutin si Kamaya dari belakang, guys. Saking deketnya. Hidungnya si Ayu itu menyentuh rambutnya si Kamaya. Saking deketnya guys. Dari situ si Kamaya nggak berpikiran apa-apa. Cuma dalam hatinya, ini anak kenapa sih deket-deket banget ngikutinnya. Kayak gitu. Si Kamaya mikirnya kayak gitu. Sesampainya di dapur, si Kamaya pun langsung bilang ke si Ayu sambil memasukkan garam ke plastik. Ayu, garamnya teteh masukin ke plastik aja ya. Kayak gitu. Dari situ si Ayu langsung bilang kayak gini guys. Iya teh. Masukin aja ke plastik. Dari situ sontak si Kamaya langsung berbalik ke arah si Ayu dan tahu apa yang terjadi. Si Kamaya ngelihat si Ayu dengan wajah yang penuh darah, dengan kepala yang terbelah dan mata yang keluar guys. Dari situ si Kamaya langsung teriak Allahu Akbar sambil terjatuh tuh ke arah kamar mandi sambil ngesot-ngesot ke kamar mandi. Dari situ blank guys. Pingsan, si Kamaya langsung pingsan, gak inget apa-apa. Singkat cerita, si Kamaya pun siuman dan dikelilingi sama 3 orang laki-laki, yaitu si Zidan, si Irfan, dan si Ismail. Jadi ternyata pas si Kamaya teriak, itu kedengeran sama si Irfan yang di kamar nomor 3. Dari situ si Irfan pun langsung keluar ngajakin si Ismail sama si Zidan untuk ke arah kamarnya si Kamaya yang si pintunya udah terbuka guys. Dari situ mereka pun masuk dan melihat si Kamaya lagi pingsan di kamar mandi. Nah di situ udahlah ya mereka pindahin ke arah depan. Singkat cerita selang 20 menit si Kak Adi pun pulang dari pekerjaannya sambil bawa sate. Sontak si Kak Adi pun kaget tuh ada si Irfan, ada si Zidan, ada si Ismail di kamarnya dan melihat si Kamaya yang lagi ketakutan, lagi nangis. Dari situ udahlah disamperin sama si Kak Adi dan meluklah si Kamaya ke si Kak Adi. Intinya bilang kayak gini, ayah aku takut, aku mau pindah, ayah tolong nggak mau di sini lagi, kata si Kamaya. Dari situ si Kak Adi pun bilang seperti ini, emang ada apa bun? Apa yang terjadi? Sok bilang aja. Enggak, bunda takut, kayak gitu, kata si Kamaya. Setelah si Kak Adi pulang, si Zidan, si Ismail, sama si Irfan pun langsung berinisiatif nih untuk berpamitan keluar buat ngerokok di depan kontrakannya si Kak Adi dan si Kak Adi pun mengiyakannya. Dari situ si Kamaya pun bercerita ke si Kak Adi kalau dia itu ngeliat sosok si Ayu yang berlumuran darah, yang kepalanya terbelah dan si matanya keluar, kata si Kamaya. Dari situ si Kamaya pun langsung ditenangin sama si Kak Adi. Ya berhubung si Kak Adi itu emang satpam ya, skeptis banget, jadi nggak terlalu percaya. Ya intinya ya udah ditenangin aja sama si Kak Adi. Nah dari situ si Kamaya pun udah tenang, dipindahkanlah ya si Kamaya ke kamar dan minta izin nih buat ngerokok keluar sama anak-anak di depan kontrakannya. Nah dari situ si Irfan pun langsung meminta maaf nih ke si Kak Adi kalau mereka itu bertiga nggak meminta izin dulu dikarenakan ya takutnya kenapa-napa, intinya si tetehnya gitu, kata si Irfan. Soalnya dia berteriaknya kenceng banget kayak gitu, kata si Irfan ke si Kak Adi. Ya udah dari situ si Kak Adi juga berterima kasih malahan ya, bukan marahin mereka. Jadi intinya berterima kasih karena mereka udah nolongin si Kamaya yang tergeletak di kamar mandi. Selang 5 menit mereka berbincang-bincang, datanglah si Rini dari arah gerbang. Di situ si Rini pun langsung ditanya, ya ditegur sama si Irfan. Rin, dari mana? Kok baru pulang? Dari situ si Rini langsung nyamperin ke arah si Irfan dan meluk si Irfan, guys. Sontak si Zidan, si Ismail, sama Kak Adi pun langsung bingung kan. Dari situ si Irfan pun langsung menepuk-nepuk punggungnya si Rini dan berkata, kamu kenapa Rin? Sok bilang aja kenapa, ada apa? Kayak gitu. Dari situ si Rini pun langsung bilang ke si Irfan sambil nangis di pelukannya si Irfan. Bilang kayak gini, Ayu Pan, Ayu tabrakan Pan, sekarang ada di rumah sakit Pan. Jadi si Ayu ini ditabrak angkot guys pas mau pulang
jam 5 sore. Nah, dari situ si Kak Adi pun masih bengong guys, masih belum percaya. Kalian tahu kan alasannya si Kak Adi kenapa bengong? Alasan yang pertama, si Kak Maya menceritakan tentang suara yang gaduh di atas kamarnya. Yang pertama, yang tadi siang, yang sampai si Intan itu kebangun 2 kali gara-gara langkah kaki yang berisik. Alasan yang kedua, si Kak Maya ketemu sama si Ayu di gang yang sebelum rumahnya si Pak Asep. Nah, yang ketiga, yang paling gongnya kan, jadi si Kak Maya nyeritain tentang si Ayu yang meminta garam ke si Kak Maya di jam 10 malam, yang dimana si Kak Maya ini ngelihat sosok si Ayu yang menyeramkan banget guys, dengan kepala terbelah, matanya yang keluar dan berlumuran darah. Dari situ kan si Kak Adi ini tuh bingung banget guys, wah ini sih bukan sih. Ini bukan hayalan sih, kayaknya ini bener deh, kayak gitu tuh. Karena ya memang si Kak Adi kan skeptis banget kan sama hal-hal yang seperti itu. Jadi intinya si Kak Adi pun mempercayai cerita si Kak Maya yang bertemu sama si Ayu dengan sosok yang menyeramkan. Keesokan harinya si Kak Maya pun sama si Kak Adi langsung memutuskan untuk pindah dari kontrakan tersebut guys. Karena memang si Kak Maya ini shock berat ya. Karena shock berat banget ya. Ya kebayang lah ya sama kalian. Jadi si Ayu ini meninggal di jam 5 sore ya. Ketemu sama si Kak Maya ini di jam 7 malam yang berpapasan yang mau ke rumah si Pak Asep ya. Terus di jam 10-nya si Kak Maya ini dihampiri sama sosok si Ayu yang meminta garam dan berubah wujud menjadi menyeramkan lah ya gitu. Jadi mau gimana nggak shock gitu ya, shock berat gitu ya. Intinya mereka pindah lah ya dari kontrakan tersebut. Oke guys, jadi ceritanya cukup sampai di sini aja. Kalau kalian punya horror story seperti si Kak Maya, silahkan kalian kirimkan aja ke email yang ada di deskripsi yang ada di bawah sini. Tulis sesederhana mungkin cerita kalian dengan subjek horror story. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nomor kalian atau nama media sosial kalian, biar kami gampang untuk ngehubungin kalian. Kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk di-like, komen, dan juga di-share. Aktifkan juga nih lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan sama horror story part selanjutnya. Saya Nadirev, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.